Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridha wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis yang mulia, majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan juga majelis silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji Nashihul Ibad. Sudah sampai di makalah keberapa, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kita sudah di bab 3 makalah ke-41. Di sini dikatakan jika Allah menetapkan kepada seseorang hambanya baik, maka Allah akan memberikan dia pemahaman agama dan cabang-cabangnya. Yang kedua, jika Allah menetapkan kepada hambanya baik, maka Allah akan menjadikannya zuhud dari urusan dunia. Allah akan jadikan hatinya kosong dari apa-apa yang dibawa oleh tangannya. Yang ketiga, kalau Allah menetapkan seorang menjadi baik, maka Allah akan menunjukkan atau memperlihatkan aib-aibnya sendiri. Jadi kita tidak boleh membuka aib orang lain. Tapi kita mengingatkan dengan cara terbaik. Bisa juga dengan berdebat dengan cara terbaik. Tidak di depan umum. Yang kedua, kalau aib kita sendiri harus kita sadari atau diingat-ingat supaya tidak melakukannya lagi. Dan aib kita tidak diumbar supaya kita bisa bertobat, tawadhu, tidak sombong, dan tidak mengulanginya lagi. Banyak istighfar atau mohon ampunan kepada Allah. Sampai 3, Ustadz. Baik, terima kasih. Berarti sudah habis ya, Bu? Iya, kita masuk mungkin 3 makalah 42. Baik, kalau begitu. Kalau begitu kita lanjutkan makalah ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsaniyatu wal arba'un. Inilah makalah ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makalah ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya beliau Rasulullah qala bersabda. Ini makalahnya agak panjang. Panjang bukan agak panjang. Jadi saya hanya baca yang kita bahas hari ini saja. Kalau saya baca semuanya lalu dibahas ini habis waktunya untuk membacanya. Khubbiba ilayya. Khubbiba ilayya. Sesungguhnya telah dicintai olehku.
min dunyakum, dari dunia kalian. Jadi Rasulullah mencintai sesuatu dari dunia kita. Maksudnya adalah mahbubatikum. Sesuatu yang dicintai oleh kalian semua, oleh kita semua. Jadi kita ini, Rasulullah mencintai sesuatu yang juga dicintai kita umumnya manusia. Mimma bainas samawati wal ard. Sesuatu yang di antara langit dan bumi. Ya, dunia fana ini, dunia pada umumnya ini. Salah satu, ada 3 hal. Ada 3 hal yang dicintai oleh Rasulullah dari dunia kita semuanya. Apa itu? At-tayyibu, at-tibu. Yaitu wewangian, parfum, sesuatu yang harum. Ya. Wan nisa'u, dan perempuan. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan juga telah dijadikan kebahagiaan hatiku di dalam sholat. Jadi sebagaimana yang telah kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basyarun, manusia, ya, karena Allah juga telah berfirman bahwa Allah telah menjadikan Rasul dari jenis kita semuanya. Ya. Dan Allah juga telah berfirman, hubungannya dengan apa? Penekanan bahwa Allah dijadikan dari bangsa kita, dari umumnya kita, dari jenis kita, yaitu manusia. Agar menjadi contoh, teladan. Tentu adalah contoh dan teladan yang baik. Ya. Apa hubungannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dari bangsa kita, dari manusia, bukan malaikat, bukan jin, ya. Dengan Allah telah menjadikan teladan buat kita semuanya. Ya, hubungannya sangat jelas. Kalau Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, ya, para nabi itu dari malaikat, pasti nanti ada yang julid. Apa itu julid? Ya. Ada yang ngomongin, ya pantas, ya pantas saja Allah dia orang baik, ya. Rasul kita yang malaikat itu baik, sempurna, rajin ibadah, dia malaikat. Nah, kami ini manusia, diciptakan dari tanah. Mana bisa kami mencontoh beliau? Pasti begitu, ada yang omongan begitu tuh. Biasa itu. Apalagi orang Indonesia, ya. Apalagi orang Indonesia itu orang mana, Bu? Cilacap lah ya buat contoh. Nggak enak nanti kalau saya contoh Purwodadi gitu ya. Apalagi kalau contohnya Boleh, Ustaz. orang Cilacap. Wes mesti begitu. Ya. Kalian ittiba kepada para rasul. Halah,
Gimana kami bisa ittiba Rasul? Oh, Rasul itu malaikat, kami ini manusia terbuat dari tanah. Ya kalau tanahnya itu tanah yang subur, makmur. Ya. Saya ini terbuat dari tanahnya tanah konflik lagi. Nah, jadi susah kalau nyontoh Rasul yang dari malaikat. Mesti itu ada omongan begitu. Ya. Makanya Allah tidak menciptakan Rasul, mengutus Rasul dari golongan malaikat. Tapi dari golongan kita sendiri, yaitu manusia, agar bisa menjadi contoh. Menjadi contoh buat kita bahwa ini loh, ada manusia seperti kalian, basyarun, ya. Tetapi tentu saja ada keterangan berikutnya. Bala kal basyar, tetapi dia bukan manusia biasa. Manusia yang sangat luar biasa, tapi tetap manusia. Ya, maka bisa menjadi contoh uswah hasanah. Ya, sebagai contoh yang baik untuk kita semuanya. Nah, dia manusia. Nah, karena dia manusia, maka kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah. Ya, oh ya Rasulullah itu manusia kok. Kita juga manusia. Rasulullah makan, ya kita juga makan. Kita tidur, Rasulullah juga tidur. Itu bisa menjadi contoh sekaligus motivasi untuk kita semuanya. Di sisi yang lain, contohnya juga jadi contoh yang paripurna. Ya, karena di semua lini itu ada contohnya, ada ittiba. Itu nyontoh Rasul itu sudah sangat lengkap, komprehensif. Ya, sudah sangat pepak. Nah, kalau Raja bilang gitu, pepak itu ya, pepak itu bahasa Indonesianya apa ini? Pak Faisal tahu nggak? Pak Faisal. Pepak itu bahasa Indonesianya apa? Komplit. Ya, betul. Komplit, betul. Ya, komplit dari arah mana? Dari semuanya, karena dia manusia. Maka nanti ada akhlak. Bagaimana tidur. Loh, tidur ada akhlaknya. Loh, ada. Rasulullah kan juga tidur ngajarin. Kapan, bukan pada saat tidur. Bagaimana, boleh melompong nggak kalau tidur. Ya, itu kan kita nggak bisa kontrol. Ya. Yang bisa kita kontrol, misalnya waktu tidur. Rasulullah mengajarkan waktu-waktu utama untuk tidur. Kapan itu waktu utama untuk tidur? Ba'da Isya. Sesaat setelah sholat Isya. Ya. Kemudian bangun sepertiga malam, menyisakan sepertiga malam yang terakhir. Itu kan diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa mengajarkan begitu, bisa menjadi contoh teladan ittiba buat kita semua? Karena Rasulullah manusia. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan ini menjadi sunat yang disebut dengan kailullah. Ya, kalau Raja bilang kailullah. Tidur sesaat siang hari, ya, menjelang sholat duhur, ya, atau sesaat setelah duhur. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Turu diatur, turu aja ada, tidur aja ada ilmunya, ada ajarannya. Sebaliknya ada waktu-waktu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah untuk tidur. Dan itu dihindari, harus dihindari. Misalnya adalah habis asar, antara asar sampai maghrib. Ya. Antara maghrib sampai isya. Nah, itu kenapa Rasulullah bisa menjadi sumber ilmu tentang tidur? Karena Rasulullah tidur, karena Rasulullah sare. Kenapa Rasulullah sare? Karena Rasulullah manusia. Ya. Pada saat tidur harus bagaimana? Ya, menutup aurat. Saya sendirian di rumah Ustaz, saya kunci kamarnya. Udah gitu saya kunci rumahnya. Udah gitu pagernya juga saya kunci. Nggak ada orang di rumah. Nggak ada CCTV. Sakarepku dewe. Suka-suka saya. Oh enggak. Meskipun sendirian di rumah dikunci dan sebagainya, lampu mati, tetap harus menutup aurat. Nah. Oh nggak ada orang kok nutup aurat, Ustaz. Ya nggak ada orang, nanti kalau ada ular masuk gimana? Nah. Kan kita nggak pernah tahu pada saat tidur. Nah, pada saat ular masuk, kok ono mbahku ning kene ya kan bahaya. Ya. Jadi harus menutup aurat. Itu hal-hal seperti itu Rasulullah bisa menjadi sumber ilmu sebagai sumber rujukan karena apa? Karena Rasulullah manusia.
Nah, Rasulullah punya istri. Nah, karena apa? Karena Rasulullah manusia. Kalau malaikat kagak punya istri. Ya. Kenapa? Karena memang malaikat tidak punya nafsu. Nah, nanti kalau contohnya malaikat, manusianya, lah gimana kita itibak sama Rasul? Saya kepengen punya istri, yang perempuan juga pengen punya suami. Nah, maka Rasulullah dari jenis manusia yang berumah tangga. Ya, cara berumah tangga tentu Rasulullah jadi rujukan karena Rasulullah berumah tangga juga, bahkan sunnah. Ya, sampai Rasulullah bersabda bahwa an-nikahu sunnati. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Langsung digitukan oleh Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan di golonganku. Loh, berarti orang yang enggak rumah tangga itu bukan golongannya Rasulullah, bukan tidak derek sunnahnya Rasulullah. Itu. Karena apa? Karena Rasulullah manusia. Nah, maka juga demikianlah ada perkara-perkara yang dicintai oleh Rasulullah dari umumnya perkara-perkara yang dicintai oleh kita. Ya, dari dunia kalian. Ya, dari golongan kita semuanya. Ya, umumnya manusia itu suka. Apa itu? Suka wangian, suka parfum. Ya, makanya orang Arab itu terkenal ya dengan parfumnya. Ya, karena memang orang Arab ya itu derek budak datuk-datuknya dulu ya suka dengan wangian, ya, suka yang harum-harum. Nah, apalagi kalau momentum-momentum khusus, termasuk di antara momentum khusus adalah pada saat kita beribadah. Ya, apalagi kalau ibadahnya berjamaah. Maka coba lihat, perhatikan. Sholat Jumat, ketemu orang banyak, salah satu sunnahnya apa? Pakai wewangian. Ya. Sholat Id, ketemu orang banyak, salah satu sunnahnya pakai wewangian. Ya. Karena betapa pentingnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, ya, dan Allah mencintai keindahan. Salah satu bentuk keindahan adalah wewangian, wangi. Wangi itu adalah salah satu nikmat dunia, ya, yang dihalalkan, yang boleh untuk kita pakai dan kita nikmati. Tapi tentu harus empan papan. Ya. Empan papan itu diantaranya adalah misalnya perempuan yang masih cantik, yang masih jelita, yang masih muda di tempat umum, ya termasuk pada saat sholat. Kalau perempuan jangan pakai wangian, ya. Andai pun pakai wangian itu yang sangat-sangat light, ya, yang sangat ringan, ya. Bukan malah dipakai parfum yang bagaimana begitu ya, membuat laki-laki melayang-layang. Nah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Bahkan perempuan jamaah yang masih muda, cantik, ya, menggoda, ya, berjamaah di masjid pun itu tidak disarankan, ya, kecuali dengan suami, atas izin suami, kemudian melalui jalan yang khusyuk, pokoknya tidak menimbulkan fitnah. Ya. Nah, ini contoh, ya, hal-hal urusan dunia, nikmat dunia itu boleh. Orang Islam itu bukan berarti kemudian anti kenikmatan dunia. Boten. Tapi harus empan papan, harus sesuai dengan tempatnya, harus proporsional. Wewangian boleh. Ya. Rasulullah suka, kita juga semuanya suka. Anak baru lahir, ya, lihat pada saat tasmiyah, salah satu tradisinya adalah dikasih parfum orang-orang yang datang. Orang Arab itu ngasih hadiah parfum, ya. Karena apa? Karena bagi di momentum-momentum khusus, ya, kayak sholat. Saya pernah belum lama sholat jamaah. Ini bukan sholat Id atau sholat Jumat, sholat jamaah biasa. Ya, tentu kita menghargai, ya, orang jamaah di masjid. Seneng lah, ya, siapapun sholat jamaah di masjid itu kitanya seneng tentu.
laki-laki begitu ya, rajin jamaah di masjid. Tapi juga harus sekali lagi perhatikan hal-hal yang disunahkan Rasulullah ini, karena Rasulullah seperti ini kan pasti untuk contoh. Ketika Rasulullah bersabda, aku suka parfum lah, aku suka wangi-wangian. Itu kan juga ajaran, bukan hanya sekedar cerita dari Rasulullah, omong kosong, bukan kan? Ada maksudnya kan, dikandung maksud apa? Kita ittiba, kita contoh pada Rasul. Makanya tadi contoh, sholat jamaah pakai parfum. Wah, saya pernah, belum lama. Masya Allah. Sholat jamaah dengan godaan dengan cobaan yang sangat luar biasa. Wah, sebelah saya itu aromanya luar biasa. Wah, Allahu Akbar, makbel. Walah. Mau pingsan. Hilang konsentrasi. Nah, itu dia. Ya, hilang konsentrasi. Tentu kalau Rasulullah suka wangian, suka yang harum-harum, Rasulullah juga nggak suka bau yang tidak sedap gitu ya. Apalagi di tempat umum, apalagi sedang sholat berjamaah. Saya juga, waduh, ini jadi melayang-layang ini pikirannya. Waduh, ini mudah-mudahan sampai at-tahiyat dan salam saya masih bertahan di sini, nggak tumbang ini karena pingsan. Alhamdulillah. Nah, itu apa namanya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tampaknya sepele, ternyata Gabi. agama kita itu mengaturnya. Agama kita itu mengajarkannya, mengajarkan hal-hal yang tampaknya sepele tapi penting. Ya, itulah mengapa para ibu bapak ya, terutama kalau ke tempat umum, bertemu dengan orang banyak, ya, yang namanya personal grooming, ya, bagaimana kita merawat tubuh kita berpenampilan yang baik, tentu saja yang syar'i ya, bukan hanya baik tapi juga syar'i, itu sangat-sangat penting. Salah satunya adalah Rasulullah mencintai pewangian, kita semuanya ya tentu saja bukan hanya boleh ya mengikuti, bahkan ini bagian dari sunnah Rasul wabil khusus di momen-momen tertentu. Yang kedua, wanisa'u, perempuan. Ya, tentu yang perempuan juga laki-laki. Tapi ini udah hampir 6:30. Kita lanjutkan besok ya Bapak Ibu. Sampai di perempuan. Besok. Apa namanya? Wangian. Bu Maimunah. Sampai di mana ngajinya Bu Maimunah? Perempuan. Ya, Perempuan. sampai di bab perempuan. Rasulullah juga Perempuan kan mencintai, besok masuknya ya, Tak? besok. Ya, besok. Iya. Karena ini udah 6:30 dan untuk membahas perempuan itu butuh waktu yang panjang. Oh iyalah, Tat. Kan banyak Pasti yang banyak mau pertanyaan. Iya. Selain butuh waktu yang panjang juga perlu persiapan mental. Ya. Jadi nanti kita bahas besok ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberi hidayah dan diberi inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Ya, Alamin. untuk contoh Ya Rasulullah. Rabbal Alamin. Bahkan sampai dalam hal-hal dan kehidupan sehari-harinya beliau, seperti Rasulullah mencintai atau menyukai haruman, wangi-wangian, ya, yang tentu nanti aplikasinya adalah harus tetap syar'i dan empan papan sesuai dengan tempat dan momentumnya. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.